Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Minta salah satu murid ibu untuk membuat doa sebelum kita memulai pembelajaran kita. Nah, April, maju ya nak. Apakah ada yang tidak hadir? Coba ibu absen satu-satu ya. April, Trivia, Lasri, Winnie, Evin. Oke, terima kasih ya. Oke nak, jadi materi kita pada hari ini seperti yang sudah ibu bilang tadi adalah teks ceramah. Sebelumnya ibu mau bertanya, pernahkah anak-anak ibu mendengarkan ceramah? Atau pernah anak-anak ibu berbicara di depan banyak orang? Pernah. Pertanyaan yang kedua, apa sih tujuan seseorang itu untuk menyampaikan ceramah menurut anak ibu? Menasehati. Iya. Apalagi? Mendapatkan informasi. Ada lagi? Yang ketiga, menurut anak-anak ibu, bagaimana sih cara menyampaikan ceramah itu yang baik dan yang benar menurut anak ibu? Mungkin dari segi penampilan, atau mungkin dari segi cara intonasinya menyampaikan ceramah, atau menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Ya, jadi sebelum memasuki pengertian ataupun tujuan ataupun struktur teks ceramah ini, kita tentu harus mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari teks ceramah ini. Kita harus tahu ya nak, bahwa materi pelajaran kita, apapun yang menjadi materi kita pada hari itu, mata pelajaran apapun itu, tentu ada tujuannya, tentu ada yang dituntut dari kita. Apa sih yang diharapkan dari kita mempelajari teks materi tersebut seperti teks ceramah ini? Apa sih Bu tujuannya? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian dan tujuan teks ceramah. Yang kedua, menentukan struktur teks ceramah, baik itu pembuka, isi, penutup. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri kebahasaan teks ceramah. Yang keempat, menyusun teks ceramah sederhana dengan bahasa yang baik dan benar. Artinya, kita tidak hanya disuruh untuk mengidentifikasi pengertian dan tujuan teks ceramah, kita tidak hanya disuruh untuk menentukan struktur ceramah saja, tapi kita disuruh menyusun teks ceramah sederhana, nah dengan bahasa yang baik dan benar. Yang terakhir apa Bu? Menyampaikan teks ceramah lisan dengan percaya diri. Artinya kita tidak hanya menyusun saja, ya udah Bu, saya ini sudah susun, tapi kita harus mampu untuk menyampaikannya di depan banyak orang dengan percaya diri. Kita masuk ke pengertian. Dari pengertian yang Ibu sampaikan di slide ini ada 3 tujuan utama. Apa yang pertama? Memberikan informasi. Yang kedua, nasihat. Yang ketiga, pesan. Berarti ketika seseorang menyampaikan ceramah, dia bukan hanya ingin sekedar membuang waktu saja, ada yang ingin disampaikan dia kepada audiens. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan ceramah. Yang pertama, seperti yang udah kita pelajari yang pertama dari pengertian itu, yaitu memberikan informasi kepada pendengar tentang suatu topik tertentu. Yang kedua, memberikan pemahaman agar pendengar lebih mengerti suatu hal. Artinya dia menyampaikan ceramah itu harus bisa dimengerti oleh audiens dan bisa diikuti oleh audiens apa sih yang diharapkan oleh dia dari audiens tersebut itu. Yang ketiga, menyampaikan nasihat atau pesan moral. Yang keempat, mempengaruhi atau mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, meningkatkan kesadaran pendengar terhadap suatu masalah atau nilai tertentu. Kita memasuki yang selanjutnya adalah fungsi teks ceramah. Ada 5 di sini fungsi teks ceramah seperti yang ada di slide Ibu, menyampaikan pengetahuan atau wawasan. Yang kedua adalah fungsi edukatif. Edukatif itu apa? Seperti yang di slide Ibu, memberikan pendidikan atau pembelajaran kepada pendengar. Yang ketiga apa? Evin ngantuk. Oh, coba cuci muka dulu nak. Kalau enggak sih rekreatif. Apa itu rekreatif? Iya. Jika dibilang berceramah ada fungsinya untuk menghibur, itu tergantung dari si penceramah, bukan? Menurut anak-anak Ibu, bagaimana cara si penceramah menghibur audiens jika mereka sedang berbicara di depan? Apa yang mereka lakukan? Coba. Membuat candaan, betul. Ada lagi? Ice breaking. Lalu yang kelima, apa? Fungsi sosial. Fungsi sosial itu adalah membangun kesadaran dan kepedulian dalam masyarakat. Kita memasuki yang namanya struktur teks ceramah seperti yang Ibu bilang di awal. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Di dalam pembukaan ini ada salam pembuka, ada sapaan kepada audiens, ada ucapan syukur, ada pengantar atau topik yang akan dibahas. Artinya, dalam struktur yang pertama adalah pembukaan itu menjadi menarik perhatian audiens. Yang kedua ada isi, menyampaikan informasi atau penjelasan, memberikan contoh atau ilustrasi, menyampaikan pesan, nasihat atau ajakan. Artinya yang kedua itu adalah penyampaian pokok pembahasan. Yang ketiga adalah penutup yang berisi kesimpulan dari isi ceramah, harapan atau ajakan, permohonan maaf jika ada kekurangan, dan salam penutup yang artinya adalah mengakhiri penyampaian. Nah, dari sini adakah yang mau ditanyakan anak Ibu? Ya, silakan Evin. Ya. Ceramah sama berkhotbah itu sebenarnya sama. Namun jika berkhotbah itu adalah tidak ada feedback antara pengkhotbah sama audiens. Karena berkhotbah itu kita hanya mendengar saja, tidak ada saut menyaut. Misalnya kalau seperti yang Evin bilang tadi, kalau fungsi teks ceramah tadi adalah sebagai hiburan, bukan berarti seorang pengkhotbah itu harus membuat ice breaking kepada jemaat. Nah, itu memang sama, tapi di dalam khotbah itu tidak ada feedback antara jemaat sama pengkhotbah, begitu nah. Apakah Evin sudah paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, di sini Ibu ada contoh teks ceramah sederhana. Cantik ini. Nah, di situ coba kalian identifikasi ya, mana struktur teks ceramah. Tinggal tandai aja di mana dia pembuka, di mana isinya, di mana penutupnya. Begitu. Itu tidak akan memakan waktu yang lama. Bisa nak? Jangan berantem, kerjakan saja penyampaian ini tidak berkelompok Ibu suruh. Oh ya, pakai mata batin ya nak. Tinggal tandai saja di mana isi, di mana pembuka, isi sama penutup. Oke, coba dibacakan untuk bagian pembuka dari kalimat mana sampai ke kalimat yang mana? Assalamualaikum. Sampai. Iya, untuk bagian isi dari kalimat mana sampai kalimat yang mana? Bapak dan Ibu sampai ke kehidupan kita. Iya, untuk yang terakhir penutup.
Demikian pilihan. Iya. Sampai kah? Iya. Nah, oke. Nah, kalian sudah menentukan struktur dari teks ceramah yang sudah ibu berikan. Sekarang di balik lembar kertas tersebut, coba anak-anak ibu buat satu teks ceramah sederhana saja yang bertemakan bebas. Bebas, ibu tidak akan mematokkan tema kepada anak ibu, biar anak-anak ibu bisa berpikir luas tentang apa yang mau kalian tuliskan. Sederhana saja. Oke, kita akan mendengarkan teman kita April mempresentasikan teks ceramah yang dia susun barusan. Ayo nak, silakan. Mau milih di depan atau di tempat duduk saja? Oke, tidak apa-apa. Baik, di sini saya akan berceramah. Judul yang saya pilih yaitu tujuan. Shalom dan selamat siang. Teman-teman yang saya sayangi, hari ini saya ingin menyampaikan tentang kejujuran. Kejujuran itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita tidak menyontek saat ujian dan rasa jujur kepada guru dan orang tua. Kalau kita jujur, kita akan dipercaya dan disukai banyak orang. Sebaliknya, jika kita tidak jujur, orang lain akan sulit percaya kepada kita. Oleh karena itu, mari biasakan diri untuk selalu jujur dalam perkataan dan juga perbuatan. Mulailah dari hal-hal kecil agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian ceramah singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Berikan tepuk tangan untuk April. Kenapa tidak semua yang tepuk tangan ini? Ya, terima kasih nak sudah mau berbicara di depan. Untuk yang kedua yang ibu pilih adalah coba Nalasri ke depan. Jadi, judul dari ceramah saya itu menuntut ilmu merupakan jalan keberhasilan. Untuk teman-teman sekalian, jelas kita ketahui bahwa menuntut ilmu bukan hanya sekedar kewajiban sekolah, melainkan kewajiban diri. Ilmu merupakan cahaya yang mengalami penyerahan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan seperti orang yang berjalan di belakang. Oleh karena itu, kita jangan pernah lelah untuk belajar. Jangan malas membaca buku dan teruslah belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikan tepuk tangan untuk Lastri. Oke, berarti anak-anak ibu sudah paham membuat teks ceramah singkat dan sederhana, nak? Sudah. Oke, kita memasuki yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada materi pada hari ini adalah teks ceramah merupakan teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi, nasihat, atau ajakan kepada khalayak secara lisan dengan tujuan memberikan pemahaman dan mempengaruhi pendengar. Teks ini memiliki struktur yang sistematis seperti yang sudah kita pelajari, yaitu pembuka, isi, dan penutup, serta menggunakan bahasa yang jelas, komunikatif, dan persuasif. Dengan memahami teks ceramah, peserta didik diharapkan mampu menganalisis isi ceramah serta menyusun dan menyampaikannya dengan baik, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh audiens secara efektif. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, ibu minta salah satu murid ibu untuk menutup dengan doa. Kepada Nak Winnie saja, nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, yang berkat dalam kerajaan surga, kembali kami ucapkan puji dan syukur kepada Bapa atas berkat yang kau limpahkan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di kelas 9 dengan baik. Bapak, kami sudah menyelesaikan tugas kami dan pembelajaran kami pada hari ini. Biarlah pembelajaran hari ini menjadi bekal dalam kehidupan kami yang akan datang. Berkatilah kami Bapak di perjalanan kami supaya kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing. Banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan, kiranya Bapak yang menghapuskannya supaya kami layak di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berdoa kepada Amin. Amin. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan selamat siang. Siang, Bu.